Halo guys, balik lagi bersama gue Agam. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal bercerita tentang pengalaman horor gue. Jadi cerita pengalaman horor ini gue alamin sendiri dan ini diceritakan sama orang tua gue yang notabene gue itu masih kelas 1 SD ya. Jadi gue itu masih kelas 1 SD dan ini diceritakan langsung oleh orang tua gue. Jadi gue itu dulu waktu kelas 1 SD itu gue masih tinggal di Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, di Jalan Percetakan Negara. Dan gue itu tinggal di belakang SD lebih tepatnya. Nah, gue itu punya tempat tinggal yang disewakan itu satu tingkat guys. Jadi tingkat yang pertama itu emang cuma ada kamar doang, kayak lebih tepatnya kayak kayu-kayu gitu sih, tidak permanen gitu, kayak dikayuin jadi bisa naik ke atas. Itu ditinggalin sama tante gua. Dan kalau kamar depan itu orang tua gua, dan kamar belakang itu kayak gua anak-anaknya. Dan dia itu kalau belakang SD itu emang nampak banget gitu ya, karena kalau dari apa nama tingkat yang pertama gua kalau lihat ke SD langsung nampak jelas. Dan waktu itu pukul, kalau nggak salah itu pukul 12 jam 1 malam gitu guys. Jadi emang dari sekolah itu terinfonya dari orang-orang sekitar itu angker gitu ya, bekas rumah sakit. Tapi saya tidak tahu itu betul apa enggaknya. Nah, itu tengah malam itu emang suka banget kayak orang kayak kayak geser meja gitu guys, kayak kursi digeser krek, meja digeser krek, terus bunyi-bunyi bel kayak gitu tengah malam. Emang betul gue denger sendiri, dan dari cerita orang tua gue itu emang sering, setiap malam itu pasti sering banget itu. Kalau nggak malam itu pasti ada, kalau nggak ya kan nggak mungkin anjir ada orang geser meja pada tengah malam, jam-jam 1, jam 12. Itu kan nggak mungkin kan. Emang securities itu emang mau sampai tengah malam, apalagi sekolah itu dulunya sekolah tingkat guys, sampai 3 tingkat kalau nggak salah. Tingkat 1, 2, 2 tingkat, maaf guys, 2 tingkat sama yang bawah ya. Dan itu kalau nggak salah gue 2 SD waktu itu, SD berapa sama SD berapa dijadiin gabung jadi satu. Dan itu kalau tengah malam itu sering banget kayak bunyi-bunyi aneh-aneh kayak kursi, bel, dan lain-lain. Nah, pada tepatnya pada pukul, nggak tahu ya, tante gue yang tinggal di atas itu ngelihat kuntilanak yang pandangannya kosong gitu guys. Jadi lu lihat kuntilanak tapi dia nggak ngelihat ke arah lu, jadi kayak ngelihatnya ke arah yang berlawanan gitu guys. Nah, jadi ngelihat karena orang tua gue ini, gue merinding aja denger ini, gue langsung merinding serius. Uh, Tante gue pas ngelihat itu kuntilanak cewek yang jalan kayak gitu, diem aja, pandangannya kosong ya guys, bukan itu. Nah, tante gue turun ke bawah ngelapor sama orang tua gue, tepatnya ayah gue. Ayah gue itu dulunya punya handycam. Kalian tahu itu handycam itu apa? Punya zaman dulu lah, kalau untuk kayak mengabadikan momen itu selalu pakai handycam ya. Nah, orang tua gue ini naik, bawa lah ke tante gue, turun ke bawah, kasih tahu ada kuntilanak gitu gitu gini. Ya tante gue juga iseng mungkin, dan ayah gue juga orangnya yang berani gitu kan, turun ke bawah set, ngelapor ke ayah gue. Tep, ayah gue naik ke atas bawa handycamnya dengan rekamannya itu di record gitu. Sep. Nah, udah di record kayak gitu, pandangannya kosong gitu, di record dianya jalan gitu, nggak jalan maksudnya kayak melayang gitu, setep hilang. Nah, pada waktu itu tepatnya jam 12 ya, jam 1. Nah, jam setengah 3-nya mulai deh itu ngeganggu rumah kami. Dia kayak nggak ngeganggu, tapi lebih tepatnya kayak ngetok-ngetok pintu kamar orang tua gua. Tep, tep, tep. Itu berlangsung kalau nggak salah gua itu sehari, 2 hari, 3 hari diganggu. Kalau nggak salah 2 hari ya.
kamarnya digoyang-goyang gitu, tapi nggak bisa melek gitu, digoyang-goyang kayak gitu. Dan sampai akhirnya orang tua gua itu ngehapus fotonya itu guys, kayak videonya itu, dan sampai sekarang ya nggak pernah diganggu sih. Ya itu sih pengalaman cerita horor yang pernah gua alamin. Dan katanya sih sampai detik ini itu sekolah masih kayak angker, tapi nggak tahu ya, gua nggak pernah tahu, katanya udah ada pembangunan yang terbaru ya. Jadi ya cuman segitu doang cerita horor yang gua alamin sendiri. Nanti mungkin buat kalian yang pengen bercerita horor atau punya cerita horor, kalian bisa kirim by email atau WA gua ya. Oke guys, see you next time.